Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ayu Anggraini, mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda, jurusan Akuntansi, Prodi D4, Akuntansi Manajerial dari kelas 1B. Di pertemuan ini, saya akan menjelaskan topik 6 tentang kepemimpinan. Sebelumnya, tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan kepemimpinan? Nah, kepemimpinan ini adalah kemampuan mempengaruhi aktivitas orang lain melalui komunikasi, baik individual maupun kelompok, ke arah pencapaian tujuan. Dan seorang manajer harus mampu memperlihatkan kepemimpinannya untuk dapat mempengaruhi orang lain. Nah, di sini manajer perlu mengetahui beberapa strateginya, antara lain yang pertama adalah menggunakan data dan fakta untuk mengemukakan argumen dan alasan yang logis. Kedua, bersikap bersahabat dan mendukung upaya yang baik dalam perusahaan. Yang ketiga, memobilisasi atau mengaktifkan orang lain untuk melaksanakan pekerjaan. Keempat itu melakukan negosiasi. Dan yang kelima, menggunakan pendekatan langsung atau kalau terpaksa menggunakan paksaan. Yang keenam adalah memperoleh dukungan dari atasan atau orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam organisasi. Yang terakhir adalah memberikan saksi dan hukuman terhadap perilaku yang menyimpang. Selanjutnya adalah teori-teori kepemimpinan. Nah, di sini teori-teori kepemimpinan ini dibagi menjadi 3. Dan yang pertama itu adalah teori sifat atau teori yang biasa disebut dengan teori development, yang menyatakan bahwa seseorang yang dilahirkan jadi pemimpin, apakah ia mempunyai sifat atau tidak mempunyai sifat sebagai pemimpin. Nah, menurut teori ini, bila dia tidak mempunyai sifat tersebut, dia akan mempelajarinya, misalnya melihat-lihat sifat pemimpin yang berhasil. Adapun 4 sifat umum yang mempunyai pengaruh terhadap kesuksesan kepemimpinan di dalam organisasi. Yang pertama itu adalah kecerdasan, kedua kedewasaan dan hubungan sosial yang luas, ketiga motivasi diri dan dorongan berprestasi, dan yang keempat adalah sikap hubungan manusiawi. Adapun teori kedua yaitu teori kelompok. Teori ini beranggapan bahwa agar tujuan tercapainya, maka harus terdapat suatu pertukaran yang positif di antara para pemimpin dan pengikutnya. Selanjutnya, teori yang ketiga adalah teori situasional dan modal kontingensi. Hubungan kemanusiaan atau gaya yang lunak dihubungkan dengan pemimpin yang tidak melihat perbedaan yang besar di antara teman kerja yang paling banyak dan paling sedikit disukai. Kemudian, gaya yang terorientasi tugas dihubungkan dengan pemimpin yang melihat sesuatu perbedaan besar di antara teman kerja yang paling banyak dan paling sedikit disenangi dan memberikan suatu gambaran paling tidak menyenangkan pada teman-teman kerja yang paling sedikit disukai. Selanjutnya adalah tipe kepemimpinan. Ada 3 tipe kepemimpinan. Yang pertama itu adalah tipe otokrasi. Di tipe otokrasi dibagi menjadi 3, yaitu otokrasi keras, otokrasi baik, otokrasi inkompeten. Yang pertama itu adalah tipe otokrasi keras. Tipe ini mempunyai sifat yaitu memegang teguh prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan. Misalnya, bisnis adalah bisnis tidak mau mendelegasikan kekuasaan atau wewenang dan tidak menerima inisiatif dan masukan bawahan. Yang kedua itu adalah tipe otokrasi baik. Tipe ini mempunyai sifat selain otokrasi, ada beban pikiran lain untuk berbuat dan bertanggung jawab terhadap bawahan
atau dapat diartikan yaitu pegang teguh prinsip tapi masih peduli sama bawahan. Selanjutnya yang ketiga adalah tipe autokrasi inkompeten. Tipe ini mempunyai sifat berusaha untuk berkuasa mutlak, tidak imbang jiwanya atau labil, tingkah lakunya tergantung emosi sesaat, memaksa bawahan mematuhi semua perintahnya tanpa mempertimbangkan kemampuan bawahan. Selanjutnya adalah tipe demokrasi. Tipe demokrasi ini dibagi menjadi dua, yaitu tipe demokrasi tulen dan tipe demokratis palsu. Tipe demokrasi tulen ini mempunyai sifat mau mendengar masukan dari bawahan, menekankan rasa tanggung jawab dan kerjasama yang baik pada setiap bawahan. Kemudian, tipe demokratis palsu ini mempunyai sifat berusaha untuk menjadikan demokratisannya tergantung emosi dan banyaknya beban pikiran yang dihadapi. Yang ketiga itu adalah tipe laissez-faire. Tipe laissez-faire ini mempunyai sifat karakter lemah, tidak mempunyai pendirian yang kokoh, tidak dapat mengendalikan anak buah, tidak mampu mengkoordinasi bawahan, dan tidak bisa menciptakan suasana kerja yang kooperatif. Adapun para pemimpin-pemimpin sukses, yaitu yang pertama adalah Sun Tzu. Sun Tzu adalah seorang ahli strategi militer pada masa Raja Helu di negeri Wu. Kemudian, Sun Tzu memiliki catatan teori perang yang ia tulis dalam bila-bila bambu. Selanjutnya, adapun 5 prinsip dasar kepemimpinan dari Sun Tzu. Yang pertama adalah integritas, kedua tujuan harus spesifik, ketiga aturan main yang jelas, keempat pemberdayaan orang kunci, dan yang kelima adalah ketegasan. Pemimpin yang kedua adalah Steve Jobs. Lahir di San Francisco, California, Amerika Serikat pada tanggal 24 Februari 1955. Kemudian ia adalah seorang pemimpin perusahaan dari Apple Computer, Next Computer, Pixar Animation Studios, dan Jobs merupakan pemimpin yang persuasif dan karismatik serta pemimpin yang mudah berubah pikiran dan beremosi tinggi. Kemudian adapun dari karya Steve Jobs, yang pertama adalah Apple, kedua Macintosh, ketiga iPod, iPhone, dan iPad. Pemimpin yang terakhir adalah John Darmawan Danusasmita, merupakan seorang pemimpinan PT Toyota Astra Motor yang merupakan CEO terbaik tahun 2009 dan 2011, merupakan sosok yang santun, ramah, dan rendah hati, pemimpin yang berani, tegas, dan visioner. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.